Selamat malam teman-teman semua, Bu Risita, teman-teman yang baik, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus. Terutama selamat malam kepada Pak Bambang yang akan memimpin kita membawakan renungan yang sungguh-sungguh membawa ke kebaikan buat kita semua. Marilah sebelum kita mulai, saya akan berdoa dulu untuk sebagai doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Dialah jalan yang mengantar manusia kepadamu. Dialah kebenaran yang menjadi pegangan hidup kami. Dialah hidup yang memberikan jaminan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Dia telah ada di dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Maka kami mohon kepadamu, terangilah hati semua orang agar semakin terbuka untuk mengenal dia. Dialah putramu yang kau kasihi, dan kepadanya lah engkau berkenan. Semoga semua orang selalu berusaha hidup dalam kasih yang diajarkan Yesus sebagai hukum yang utama. Agar dengan hidup saling mengasihi, semua orang sampai pulang kepada Yesus, Juru Selamat yang sejati. Ya Bapa, kami berdoa pula untuk mereka yang tidak dapat mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tuntunlah mereka mengusahakan kebenaran. Ajarlah mereka hidup dalam kasih kepadamu dan kepada sesamanya. Semoga dengan demikian mereka pun beroleh keselamatan yang diperjuangkan oleh Yesus lewat sengsara dan wafatnya. Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya saya bacakan sedikit dari pengetahuan kami tentang Pak Bambang. Pak Bambang Gunawan berasal dari lingkungan Anastasia 4. Ia adalah sebagai pewarta Sakinah, dan dalam kesibukan bekerja, Pak Bambang masih menggunakan waktu untuk menulis renungan-renungan yang sudah puluhan atau bahkan ratusan. Renungan yang beliau tulis banyak karya Tuhan melalui tulisan-tulisan beliau ini. Demikian sedikit dari kami yang ketahui tentang Pak Bambang. Dan untuk itu marilah kita mulai. Pak Bambang, kami silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Toto. Terima kasih atas perkenalannya dan doanya yang luar biasa Pak Toto. Bagus sekali. Malam Bu Resita dan sahabat-sahabat KKS Kelapa Gading. Tadi sudah diperkenalkan nama saya Bambang Gunawan. Ya ada yang manggil saya Bambang atau Gunawan, sama aja ya. Pada malam hari ini saya akan membawakan satu tema yaitu jangan takut. Nah, izinkan saya untuk share screen dulu ya. Oke, Pak Toto, apakah sudah terlihat? Kelihatan Pak Bambang, jelas kok. Baik. Terima Warna-warni kasih. malah. Oke, baiklah. Terima kasih para sahabat KKS. Jadi tema pada malam hari ini adalah jangan takut. Memang tulisannya di situ fear not, biar agak kerenan dikit lah gitu ya. Jangan takut ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai 33. Ini adalah bacaan liturgi harian yang akan kita baca dan akan kita terima nanti pada hari Minggu tanggal 25 Juni. Hari Minggu yang akan datang beberapa hari lagi ya. Sekali lagi di situ ada tercantum Matius bab 10 ayat 26-33, lalu di bawahnya
ada ayat juga, yaitu dari Yeremia bab 20 ayat 10 sampai 13. Yeremia bab 20 ayat 10 sampai 13 itu adalah bacaan pertama liturgi harian nanti hari Minggu. Biasanya selalu ada benang merah antara bacaan satu dan bacaan Injil. Saya tidak selalu bisa mendapatkan benang merah antara bacaan satu dan bacaan Injil. Saya sudah menulis 3 tahun, sampai sekarang saya masih belajar untuk mendapatkan benang merah antara bacaan satu dan bacaan Injil. Tapi kebetulan kok malam ini bacaan satu dan bacaan Injilnya itu saya mendapatkan benang merahnya. Jadi akhirnya dengan memberanikan diri saya juga tampilkan bacaan pertama Yeremia bab 20 ayat 10 sampai 13. Jadi para sahabat KKS, di sini kita mencoba untuk apa sih sebetulnya pesan Yesus Kristus itu untuk Anda dan saya dengan Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai 33. Bacaannya sebagai berikut. Boleh nggak Pak Toto yang bacain bacaan ini, cuma 8 ayat. Pak Toto pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru ya Pak Toto. Silakan. Jadi, janganlah takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang terselubung yang tidak akan disingkapkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan kepada telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah 2 ekor burung pipit dijual seharga 1 keping uang terkecil? Namun, seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, janganlah takut. Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Namun, siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di surga. Demikianlah Injil hari ini. Terima kasih Pak Toto. Jadi sahabat KKS, ketika kita membaca ayat 26 sampai 33 ini, kita dihadapkan satu dilema. Ketika saya pun membaca firman yang ada di sini, saya baca 2-3 kali, 4 kali, saya juga belum mengerti. Jadi kenapa kita belum mengerti? Nanti penyebabnya adalah nanti saya sampaikan. Tapi saya mau sampaikan dulu di sini, apa yang nanti mau saya bawakan pada malam hari ini. Saya pada malam hari ini bukan mengajar kitab suci. Sekali lagi, bukan mengajar kitab suci, namun dari firman ini saya mencoba untuk mendapatkan apa sebenarnya pesan Yesus Kristus untuk Anda dan saya. Jadi refleksi, lebih tepat adalah refleksi yang saya dapatkan mengenai firman yang ada pada malam hari ini. Jadi sahabat KKS, tadi saya bilang bahwa kita kesulitan untuk mencoba mendapatkan pesan Yesus Kristus pada kita. Apa sebetulnya? Kenapa tiba-tiba di ayat 26 itu kan ditulis di situ, Yesus mengatakan, janganlah takut. Takut terhadap mereka. Bahkan kalau Anda teliti di sini, janganlah takut itu ada 3 kali Yesus Kristus berkata. Demikian. Ayat 26, ayat 28, dan ayat 31. Berarti di situ penting. Itulah kenapa temanya pada malam hari ini saya bilang, jangan takut. Itu yang pertama. Terus di situ Yesus mengatakan, jangan takut itu terhadap siapa?
Di sini hanya tertulis terhadap mereka. Jadi kita nggak tahu siapa mereka itu. Kenapa kita gagal untuk memahami hal ini? Sahabat KKS, karena bacaan Injil nanti tanggal 25 Juni nanti, ini adalah bagian daripada Matius bab 10 ayat 16 sampai 33. Jadi judul perikop dari Matius bab 10 ayat 16 sampai 33 itu adalah penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Oh, begitu. Jadi kita mulai mengerti. Sedikit saja, tapi tetap saja jangan takut. Kenapa kita jangan takut dan mereka itu siapa? Nah, baiklah kita mulai saja ya. Terpaksa kita harus membaca secara utuh bab 16 sampai 33, tapi 26 sampai 33 tadi sudah dibacakan oleh Pak Toto. Sekali lagi saya minta tolong Pak Toto 16 ayat 16 sampai 25 dibacakan Pak Toto. Sekali lagi seperti tadi Pak Toto sudah bagus, pelan-pelan saja. Silakan. Ya. Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan mencambuk kamu di rumah ibadatnya. Karena aku, kamu akan digiring ke hadapan penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai kesaksian bagi mereka dan bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah khawatir tentang bagaimana dan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Demikian Injilnya. Terima kasih Pak Toto. Jadi sahabat KKS, dari bacaan sekarang ayat 16 sampai 25 ini kita mulai mengerti sedikit-sedikit. Ternyata Yesus itu sedang mengutus murid-muridnya untuk mewartakan. Nah, untuk memahami secara utuh pesan Kristus itu, kita harus memahami konteksnya. Maaf, ini di tempat saya masih ada. Oke. Jadi kita harus bisa memahami dahulu. Ternyata ayat 1 sampai 4, Yesus itu baru memanggil 12 rasul. Lalu Yesus mengutus ke-12 rasul ini untuk mewartakan. Baru ayat 16 sampai 33 itu adalah perikop mengenai penganiayaan akan datang dan pengakuan akan Yesus. Jadi sahabat KKS, ternyata Yesus ini sedang mengutus 12 rasul untuk mewartakan kabar sukacita kerajaan Allah. Dan apa yang akan dihadapi oleh murid-murid? Apa sebetulnya yang akan dihadapi oleh murid-murid? Yesus di sini mengingatkan murid-murid bahwa ada yang akan menyerahkan mereka kepada majelis agama dan mereka akan mencambuknya
di rumah ibadatnya. Mereka akan digiring ke hadapan penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai kesaksian bagi mereka dan bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal mereka. Mereka juga akan dibenci semua orang oleh karena namanya. Saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, dan murid-muridnya akan dianggap sebagai pengikut Beelzebul. Apabila mereka menganiaya kamu dalam satu kota, larilah ke kota yang lain. Di sini saya kasih contoh Paulus. Ketika Paulus kan berpindah-pindah dari kota ke kota ya, Paulus itu tidak pernah berdiam di satu tempat ketika dia membangun jemaat. Jadi dia membangun jemaat di situ 3-6 bulan, 1,5 tahun. Setelah jemaat itu tumbuh, maka Paulus itu berpindah. Nah, Paulus itu berpindah-pindah. Bahkan ketika Paulus itu berpindah-pindah, banyak kali kota-kota yang diinjili oleh si Paulus itu menolak dia. Jadi ketika Paulus ditolak, maka mereka akan pindah. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 16-19, itu Paulus berpindah-pindah dari Makedonia, Filipi, Tesalonika, Berea, Athena, Korintus, Antioquia, dan Efesus. Jadi ketika Paulus membangun satu jemaat di kota dan jemaat di kota itu sudah tumbuh, maka akan diserahkan kepada di situ orang yang dianggap imannya sudah cukup bagus, cukup kuat begitu, dan ditinggal. Itulah kenapa Paulus menulis surat untuk menyapa kembali kepada jemaat-jemaat yang pernah dibangunnya. Kita ingat kalau di kitab Perjanjian Baru ada 27 kitab, 14 kitab diantaranya itu Paulus yang menulis. Jadi separuh dari kitab Perjanjian Baru itu ditulis oleh Paulus untuk menyapa jemaat-jemaat yang pernah dibangunnya. Nah, itu kisahnya. Lalu di sini, tadi Yesus mengatakan bahwa aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala, seperti domba di tengah-tengah serigala. Mereka dianjurkan agar cerdik seperti ular. Apa sih sebetulnya maksud Yesus mengatakan cerdik seperti ular? Sahabat KKS, ular itu adalah hewan yang sangat cerdik menyembunyikan diri dari ancaman. Jadi ketika murid-murid mewartakan dan ada ancaman, maka para murid itu didorong untuk menyingkir dan menghindar ancaman tersebut seperti ular. Ngumpet aja gitu, menyingkir gitu. Seperti Paulus pindah dari suatu kota, ditolak, pindah ke tempat yang lain. Nah, Yesus pun pernah mengajarkan dan pernah memberikan bukti cerdik seperti ular itu seperti apa sih? Matius bab 21 ayat 23 sampai dengan 27, itu Yesus ketika di bait Allah, ketika di dalam bait Allah, Yesus itu pernah ditanya oleh ahli Taurat, ahli Farisi, imam-imam kepala. Mereka menanyakan Yesus. Itu di ayat 23 sampai 27 ya. Dengan kuasa siapa dan dari mana kamu melakukan hal itu? Maksudnya adalah sebelumnya Yesus membersihkan bait Allah dengan mengusir para pedagang yang sedang berjualan di bait Allah. Jadi Yesus ditanya, dengan kuasa siapa kamu ini? Karena bait Allah itu sedang dalam penguasaan imam-imam kepala. Kan mereka nggak melarang para pedagang itu. Jadi mereka sedang menanyakan, Yesus, dari mana kuasa itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu? Tetapi, sahabat KKS, Yesus dengan cerdik menjawab mereka, bukan menjawab langsung, tapi mereka memberi pertanyaan kepada mereka. Aku juga akan memberi pertanyaan kepadamu. Baptisan Yohanes itu dari mana? Jadi, ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam kepala, dihadapkan pada dilema. Kalau mereka menjawab itu baptisan dari Allah, kenapa mereka tidak percaya? Tapi kalau mereka percaya itu dari Allah, mengapa dia tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang disebutkan oleh Yohanes Pembaptis? Nah, itu dilema mereka pertama. Lalu yang kedua, apabila mereka menjawab bahwa itu adalah baptisan dari manusia, mereka juga ketakutan karena orang-orang Yahudi pada saat itu percaya pada Yohanes Pembaptis, dan orang-orang Yahudi menganggap bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah seorang nabi. Mereka akhirnya menjawab,
aku tidak tahu. Nah, di situ jebakan mereka akhirnya tidak berhasil dan Yesus mengatakan, kalau kamu tidak tahu, aku tidak akan juga mengatakan dari mana kuasa yang aku dapatkan. Itulah yang dimaksud Yesus dengan cerdik seperti ular. Lalu contoh lain ketika Yesus menghindar jebakan-jebakan mereka, orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, imam-imam kepala, yaitu di Matius bab 22 ayat 15 sampai 22. Ini kalau nggak salah bacaan beberapa hari yang lalu ya. Pada saat Yesus mengajar di Bait Allah, mereka Yesus didatengin oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan orang-orang Herodian. Orang-orang Herodian adalah orang-orang tentara-tentara kepercayaan Herodes. Dia sengaja mengajak orang-orang Herodian untuk ketemu dengan Yesus dengan memberi pertanyaan yang menjebak. Yesus ditanya, apakah diperbolehkan kita membayar pajak kepada kaisar? Coba para sahabat KKS. Pertanyaan ini, jawabannya juga akan dilema buat Yesus. Kalau Yesus menjawab boleh, berarti dia mendukung penjajah. Dia akan dimusuhin oleh orang-orang Yahudi. Tapi kalau misalkan jawaban Yesus tidak usah membayar, maka ada orang-orang Herodian di sana. Maka Yesus akan ditangkap karena memberontak kepada kaisar. Dan kita semua tahu kisahnya. Akhir daripada kisah itu, Yesus akhirnya meminta 1 dinar kan kepada orang-orang Farisi dan mereka memberikannya. Mereka ditanya oleh Yesus, gambar siapa ini? Gambar kaisar. Yesus mengatakan bahwa berikanlah hak kaisar yang menjadi haknya. Jadi kalau koin itu adalah gambar kaisar, berikanlah kepada kaisar. Tapi ada jawaban tersembunyi di situ. Berikanlah kamu dan saya, Anda dan saya, itu adalah kita manusia diciptakan adalah segambar dengan Allah. Jadi kita harus serahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Itu maksudnya Yesus. Berikanlah hak Allah kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi Yesus itu cerdik sekali. Dan itu adalah 2 contoh yang pada malam hari ini bisa kita jadikan pelajaran buat kita bahwa kita diharapkan ketika ada ancaman, maka kita didorong untuk menghindari ancaman itu. Cerdik seperti ular. Dan tulus seperti merpati, maksudnya adalah merpati itu adalah hewan yang tidak berbahaya dan tidak pernah menyerang manusia. Bahkan merpati itu sering dilambangkan untuk lambang perdamaian. Jadi ketika memberitakan Injil, murid-murid itu akan melakukannya dengan lembut dan tidak memaksa, sehingga tidak menjadi ancaman bagi para pendengarnya. Sahabat KKS, itulah maksudnya cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, sekarang kita kembali kepada inti daripada malam hari ini. Janganlah takut. Tadi saya sudah sampaikan, jangan takut sampai ada 3 kali, yaitu ayat 26, ayat 28, dan ayat 31. Di sini kita sudah paham ya, mereka itu siapa. Ternyata mereka itu adalah orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan imam-imam kepala. Lalu apa yang dimaksud dengan tidak ada sesuatu pun yang terselubung yang tidak akan disingkapkan dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui? Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Sebelum saya menjelaskan apa pesan Yesus untuk Anda dan saya tentang firman tersebut, saya mau sedikit menjelaskan dulu tentang takut. Ketika menjalani hidup, saya pikir hampir semua orang itu pasti pernah mengalami rasa takut. Tapi sahabat KKS, tokoh-tokoh besar Alkitab pun pernah mengalami ketakutan. Saya ambil contoh di sini adalah Nabi Elia. Anda bisa baca itu di kitab 1 Raja-Raja mulai bab 19 dan seterusnya ya. Anda akan bisa baca itu kisah Nabi Elia. Nabi Elia adalah nabi yang sungguh luar biasa. Dia pernah
menghentikan hujan ya atas perintah Allah di Israel. Oh ya, Nabi Elia ini melayani Israel di Israel yang di utara, kerajaan utara. Pada saat Nabi Elia berkarya, itu Israel sudah pecah menjadi dua kerajaan ya, utara dan selatan. Nabi Elia ini dia melayani kerajaan Israel utara. Kita tahu siapa Nabi Elia. Nabi Elia adalah seorang nabi yang hebat. Dia pernah bernubuat bahwa tidak akan turun hujan selama 3 tahun dan benar. Akhirnya Raja Israel pada saat itu yaitu Ahab mencari-cari dia untuk ketemu dengan Nabi Elia. Dan Nabi Elia pun ya katakanlah bersembunyilah gitu ya, ketakutan dengan Ahab. Tapi ketakutan pertama yang dialamin oleh Nabi Elia adalah ketika Raja Ahab itu adalah raja yang jahat sekali. Dia punya istri namanya Isabel, dan dia bukan orang Israel asli. Istrinya maksud saya Isabel. Dan Isabel itu membawa ilah-ilah lain, yaitu Baal, ya. Jadi menyembah Baal, dia tidak menyembah Allah. Maka pada saat itu Nabi Elia beradulah dengan adu kekuatan dengan nabi-nabi Baal yang disembah oleh Isabel dan Nabi Ahab. Akhirnya Nabi Elia memenangkan pertarungan itu, dan 450 nabi Baal itu akhirnya dibunuh oleh Nabi Elia, dihabisin semua. Nah, Isabel yang menyembah nabi-nabi Baal itu, ilah-ilah Baal itu, akhirnya Isabel itu bersumpah akan membunuh Nabi Elia, dan Nabi Elia kabur ketakutan. Itu adalah Elia menghindar dari Isabel. Itu ketakutan Nabi Elia yang luar biasa. Tokoh-tokoh Alkitab lain yang pernah mengalami rasa takut itu adalah Musa, Saul, dan Daud. 3 tokoh besar ini pernah mengalami ketakutan yang luar biasa. Nabi Musa juga sama. Ketika dia menolong orang Yahudi, orang Israel yang ada di Mesir dengan membunuh seorang prajurit Mesir, akhirnya Musa ketakutan karena membunuh tentara Mesir, dia kabur dan sampai di negeri namanya Midian, dan dia lari selama 40 tahun. Musa ketakutan sama Fir'aun. Dan ketika itu akhirnya Allah memerintahkan Musa untuk kembali menghadap Fir'aun dan membebaskan orang-orang Israel. Tapi Musa pun ketakutan karena dulu dia menghindar dari Fir'aun, sekarang dia disuruh menghadap Fir'aun untuk membebaskan orang-orang Israel. Allah bilang tetap harus pergi, tetapi Musa berdalih bahwa dia bilang bahwa dia nggak pandai bicara. Nah, dan seterusnya. Sahabat KKS yang terkasih, yang saya mau garis bawahi di sini adalah Musa melarikan diri itu selama 40 tahun. Jadi dia hidup 40 tahun dengan rasa ketakutan yang luar biasa. Tokoh berikutnya Saul. Ya, Saul juga sama di 1 Samuel 18 ayat 12. Saul itu sangat takut dengan Daud. Kenapa? Karena pada saat Daud jadi orang kepercayaannya untuk memimpin pasukannya melawan orang-orang Filistin, Daud sering menang. Dan ketika dia balik perang dengan orang Filistin, orang-orang rakyat Israel itu mengatakan bahwa Saul membunuh beribu-ribu orang-orang Filistin, tapi Daud berlaksa-laksa, berpuluh-puluh ribu. Jadi dia dengki, iri, sehingga dia ketakutan sama Daud. Daud bisa menggantikan dia setiap saat. Itu ketakutan Raja Saul. Daud pun demikian. Ya, Daud takut sama siapa? Takut sama Saul, karena dia dibunuh, dikejar-kejar. Bayangin sahabat KKS, kalau Anda baca dari 1 Samuel ayat 19 sampai 31, itu adalah kisah di mana Daud melarikan diri dari kejaran-kejaran Saul.
Bahkan Daud pun punya kesempatan 2 kali untuk membunuh Saul, tapi Daud tidak melakukannya karena Daud seorang yang takut pada Allah. Kenapa dia tidak membunuh Saul? Karena Saul adalah raja yang diurapi oleh Allah. Jadi 4 tokoh ini pernah mengalami rasa takut yang sungguh luar biasa. Nah, tokoh yang terakhir yang mau saya sampaikan di sini adalah Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ini kebetulan ada di bacaan pertama nanti liturgi harian kita tanggal 25 Juni. Nabi Yeremia ini ketika dipanggil menjadi nabi, itu usianya masih muda. Jadi dia ketakutan ketika dia dipanggil Allah untuk mengingatkan dosa-dosa orang-orang Israel. Sahabat KKS, kalau Nabi Elia tadi saya bilang bahwa dia melayani kerajaan Israel Utara, Nabi Yeremia ini melayani Israel, kerajaan Israel yang sebelah selatan. Jadi Yeremia ini bernubuat menyampaikan pesan Allah agar orang-orang Yehuda itu kembali kepada Allah, agar mereka bertobat kepada Allah. Tetapi apa yang terjadi? Yeremia ditangkap, dipasung, dipenjara, dimasukin sumur yang berlumpur, dia hampir mati. Tapi untung karena dia seorang nabi, pasti Allah mengirimkan orang lain untuk menolong dia. Akhirnya dia selamat. Jadi semua tokoh-tokoh yang ada di sini pernah, tokoh-tokoh besar loh ini, pernah mengalami rasa takut yang luar biasa. Yeremia di bacaan pertama liturgi harian kita, Yeremia bab 20 ayat 10 sampai 13, dia mengatakan demikian, dan ini adalah satu pesan yang bagus buat Anda dan saya, dan ini yang akan nantinya menjadi kesimpulan. Sungguh aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran dari segala jurusan. Laporkan dia. Kita mau melaporkan dia. Semua sahabat karibku menantikan kejatuhanku. Barangkali saja ia terbujuk, dan kita dapat mengalahkan dia serta melakukan pembalasan terhadap dia. Akan tetapi Tuhan menyertai aku seperti pejuang yang gagah. Sebab itu para pengejarku akan tersandung jatuh dan mereka tidak berhasil. Mereka menjadi sangat malu sebab mereka tidak berhasil. Suatu aib yang tidak akan terlupakan selama-lamanya. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu aku telah mengungkapkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari orang-orang yang berbuat jahat. Dan Yeremia ini sudah beberapa kali akan dibunuh, tapi lolos, gitu ya, karena penyertaan Allah. Jadi, sahabat KKS, sekarang kita mulai satu persatu, kita coba apa pesan Yesus Kristus di ayat 26 sampai 33 ini. Jadi kalau takut, semua orang pernah ngalamin. Tokoh-tokoh besar di kitab suci kita pun pernah mengalami rasa takut. Nah, sekarang apa pesan Kristus? Kenapa dia bilang jangan takut terhadap mereka? Karena tidak ada sesuatu pun yang terselubung yang tidak akan disingkapkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Sahabat KKS, ayat 26. Janganlah takut terhadap mereka. Itu mereka kita sudah tahu ya siapa ya, majelis agama, imam-imam, ahli Taurat, dan orang-orang Farisi. Jadi janganlah takut. Yang pertama ini adalah bahwa pada penghakiman terakhir nanti Allah akan membenarkan orang percaya dan menghakimi para penganiaya. Inilah arti tidak ada sesuatu pun yang terselubung dan tersembunyi yang tidak akan dibuka dan diketahui. Ternyata Yesus berpesan sama kita bahwa bisa saja kita akan teraniaya pada saat di dunia, tapi pada saat penghakiman terakhir, Allah akan membenarkan orang-orang yang percaya dan akan menghakimi para penganiaya. Itulah arti dan pesan bahwa tidak ada sesuatu pun yang terselubung dan tersembunyi yang tidak akan diketahui. Lalu ayat 27, apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Yang dimaksud Yesus adalah apa yang telah diterima oleh murid-murid, yaitu ajaran-ajaran yang diberikan secara pribadi, itu maksudnya adalah dalam gelap dan dibisikkan ke telingamu. Itu maksudnya adalah ajaran-ajaran
Yesus kepada murid-murid secara pribadi agar disampaikan dengan tidak gentar. Dalam terang, beritakanlah itu dari atas rumah. Itu maksudnya, sahabat-sahabat KKS. Lalu yang di ayat 26, janganlah takut yang kedua nih ya. Janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jangan takut yang kedua ini adalah mereka yang mengancam dan membunuh hanya bisa membunuh tubuh dan tidak dapat membinasakan jiwa kita. Karena jiwa kita adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Pada saat penghakiman nanti, jiwa orang-orang benar akan dipersatukan kembali dengan tubuh baru dan dikumpulkan dengan para kudus dan tinggal bersama Bapa. Bukankah itu yang kita inginkan bersama? Ujungnya adalah kita tinggal bersama Bapa untuk hidup kekal. Lalu bagaimana dengan ayat 29? Bukankah 2 ekor pipit dijual seharga 1 keping uang terkecil? Sahabat KKS, mungkin Anda membaca ini kok berbeda ya ayatnya. Saya menggunakan TB2 ya, Kitab Perjanjian Alkitab terjemahan baru yang kedua yang baru terbit. Dulu ditulisnya seduit, sekarang diganti, bukankah 2 ekor burung pipit dijual seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya, karena itu janganlah takut. Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Sahabat KKS, jangan takut ketiga ini adalah Kristus akan menjaga dan melindungi kita seperti yang ditegaskan olehnya bahwa burung pipit yang tidak ada harganya saja dipelihara Tuhan, apalagi Anda dan saya muridnya. Tuhan pun tahu jumlah rambut kita, artinya Tuhan sangat memperhatikan hal-hal yang terkecil dan apa yang akan terjadi pada kita. Para sahabat KKS, saya nggak pernah itu melihat burung burung yang sedang terbang tiba-tiba jatuh, nggak pernah. Karena di sini dibilang seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Jadi benar-benar Tuhan itu menjaga dan melindungi kita seperti yang disampaikan ayat 29 ini. Jadi kalau kita perhatikan lagi adalah burung itu tidak pernah menabur benih seperti petani kita ya dan menanam, tetapi mereka diberi makan dan dipelihara Tuhan. Artinya bahwa ketika mengatakan burung pipit yang sangat murah harganya, 1 keping uang terkecil, itu bukan berarti Tuhan itu meremehkan burung pipit ciptaannya. Justru pesan Kristus adalah seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Tuhan sangat memperhatikan makhluk kecil ciptaannya, apalagi saya dan Anda yang adalah murid-muridnya. Jadi di ayat 29 ini, Yesus Kristus mau memberikan jaminan buat kita. Tadi kita ada ancaman-ancaman yang akan dialami oleh murid-murid, tapi Yesus pada malam hari ini memberikan pesan pada kita, jangan takut. Burung pipit yang sekecil itu aja aku perhatikan. Apalagi kamu. Kan begitu. Lalu yang 32 dan 33, ini 2 ayat ini mengandung janji sekaligus peringatan. Yesus berjanji akan setia kepada mereka yang setia padanya dan sebaliknya. Jadi ada janji dan sekaligus peringatan. Yesus memberikan jaminan ayat 32, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Namun jangan lupa ada peringatan, namun siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di surga. Setiap kali dalam pengajaran, Yesus Kristus itu selalu menyampaikan janji, namun sekaligus peringatan. Nah, ketika kita membaca Matius bab 25 ayat 40, ayat ini ayat emas dan sering kita dengar dan sering kita baca, dan ayat yang akan saya tampilkan ini adalah ayat emas yang saya pegang juga. Apa bunyinya? Matius 25 ayat 40, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, seringkali diambil yang ayat 40 ini saja. Tetapi kalau kita mau teliti, ternyata 5 ayat berikutnya itu ternyata juga peringatan.
Yesus sering mengatakan demikian. Ayat 25, ayat 45 itu ternyata bunyinya seperti ini, sahabat. Sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Lalu, apa kesimpulan daripada firman yang baru kita baca? Saya pikir sudah jelas, makanya saya kosongin di sini. Saya harapkan sih Anda dan saya yang akan mengisinya kesimpulan dan pesan perikop pada malam hari ini. Tapi sebelum kita masuk kepada kesimpulan, saya mau memberikan satu kesaksian atau sharing ya. Jadi beberapa tahun yang lalu, saya memiliki 3 anak. Anak pertama cowok, 2 cewek-cewek. Anak yang kedua ini beberapa tahun yang lalu, setelah dia kembali ke Indonesia, dia bekerja di satu perusahaan di daerah Kuningan. Dia pulangnya sebetulnya sih malam lah gitu ya. Dan saya sudah sediakan satu driver yang bisa menjemput dia, karena anak yang ketiga saya juga waktu itu masih SMP, jadi kalau pagi dia nganterin berdua, pulangnya jemput yang paling kecil, malamnya dia akan jemput si anak saya yang kedua ini pulang dari kerja. Tapi apa yang terjadi, para sahabat KKS? Anak kedua saya ini perempuan, sangat aktif dengan tim persekutuan doanya. Dan dia adalah salah seorang pendoa di tim persekutuan doanya. Banyak dari teman-temannya yang kena masalah, punya masalah pribadi, masalah dengan orang tuanya, masalah dengan pacarnya, dan lain sebagainya. Tugas anak saya di persekutuan doa itu adalah memotivasi mereka, mendoakan mereka beserta teman-temannya gitu ya. Sehingga yang terjadi adalah pulangnya selalu malam, dan itu seminggu bisa 3 kali. Jam 11 malam itu dia baru pulang sampai rumah. Anda bisa bayangkan, perempuan, kalau dia lagi persekutuan doa, itu HP-nya langsung di silent sama dia. Sehingga apapun pesan saya, WA, chat, maupun telepon, tidak dijawab oleh dia. Sehingga saya bertahun-tahun mengalami ketakutan yang sungguh luar biasa. Saya nggak bisa tidur, namun istri saya, dia kalau bau bantal sebentar, dia langsung tidur. Namun saya tidak bisa tidur, itu bertahun-tahun. Tapi suatu saat, saya cukup stres, sangat stres pada saat itu. Namun suatu saat, entah bagaimana asal muasalnya, tapi saya mendapat ide itu, tentu saja ini dari Tuhan ya. Kenapa kamu nggak bilang sama anak kamu bahwa persekutuan doanya itu di rumah saja, di rumah saya maksudnya gitu. Sehingga suatu saat pada waktu makan malam saya sempat bicara sama dia, saya bicara sama dia, namanya Gaby. Gaby, sekarang udah married sih ya. Gaby, kamu persekutuan doa kan pindah-pindah terus. Iya, Dad, dia bilang. Jakarta Barat, Jakarta Selatan, luar biasa, pindah-pindah terus. Saya bilang, kenapa nggak kamu persekutuan doa kamu di rumah aja? Dia, benar, Dad. Dia bilang, yes, I'm serious, saya bilang. Pakai aja tuh lantai 1, Papa kan ada di lantai 2. Dia kaget, saya pun kaget. Dia menganggap bahwa saya tidak setuju dia dengan persekutuan doanya. Ternyata tidak, saya membuka diri menjadikan rumah saya untuk menjadi tempat berkumpulnya mereka. Akhirnya sejak saat itu, setiap kali persekutuan doa seminggu 3 kali, itu diadakan di rumah saya di lantai 1. Sungguh luar biasa, rasa cemas, rasa ketakutan saya hilang, dan saya bersyukur rasa takut saya akhirnya terselesaikan dengan baik. Jadi teman-teman sahabat KKS, saya pikir pada kesempatan malam hari ini waktunya sangat banyak. Saya pikir nanti kita bisa sharing, memberikan kesaksian apa rasa ketakutan yang pernah Anda alamin dan bagaimana akhirnya Anda mengatasinya. Nah, sebelum kita ke sana, ini ada beberapa ayat yang saya ambil dari kitab suci.
ketika ada rasa takut yang mencekam Anda alamin, maka kita boleh ini kita jadikan patokan. Di dalam kitab suci kita banyak sekali ayat-ayat yang bisa mengajarkan kita untuk kita jangan takut. Tapi ini saya ambil hanya beberapa saja. Tadi kita sudah belajar dari Yeremia. Ya, Yeremia bab 20 ayat 12 yang merupakan bacaan pertama dari liturgi harian kita nanti tanggal 25. Dia bilang bahwa ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamu aku telah mengungkapkan perkaraku. Dari Yeremia ini kita belajar bahwa segala ketakutannya dia, tadi saya bilang bahwa Yeremia di penjara, dipasung, ya, dimasukkan ke dalam sumur, dibunuh, ya, tapi dia menyerahkan semuanya kepada Allah. Semua perkaranya diserahkan kepada Allah. Mazmur 55 ayat 23 mengatakan bahwa serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Petrus pun mengatakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan dalam lumbung, namun Bapamu yang di surga memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin. Jadi saya kembalikan kepada Pak Toto. Monggo Pak Toto. Ya, terima kasih Pak Bambang atas sharing dan petunjuknya tentang bagaimana kita takut itu. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya atau menambahkan tentang jangan takut atau ada jaminan dari Yesus. Baiklah, saya sedikit ya Pak Bambang ya. Kalau saya lihat tentang jangan takut ini, takutnya adalah tentang duniawi. Ketakutan dibunuh, dicemooh, di apa. Tapi kita oleh Yesus, kita kan diberi jaminan, seperti kata Pak Bambang. Yaitu jaminan keselamatan. Jadi kita tentang duniawi ini ya udahlah, kalau takut, kalaupun sampai dibunuh, ya kita berserah kepada Yesus yang pasti akan menyelamatkan kita di surga nanti. Jadi ketakutan duniawi itu adalah sebentar saja. Paling 100 tahun. Kalau kita sampai 100 tahun. Tapi kehidupan kekal di surga itu kan tak terbatas gitu. Itu pikiran saya Pak Bambang. Silahkan yang lain. Bu Rusita tadi lagi ngomong apa? Mantap Pak Toto, mantap. Benar ya Pak Bambang ya. Jadi Benar ketakutan di dunia ini kan paling mentok-mentoknya 100 tahun toh. Kalau udah 100 sebelum itu pun mungkin kita juga udah nggak ada. Jadi kalau jaminan Yesus ya itu ya kita hidup kekal di surga. Ayo teman yang lain silahkan. Mungkin sharing mengenai ketakutan yang pernah dialami mungkin lebih baik. Silakan. Ayo. Pak Paulus pernah takut tuh, dulu pernah cerita tuh. Pak Paulus, sharing lagi. Pak Paulus ada nggak yang mau di-sharingkan? Atau teman lain? Atau Pak Harun dulu mau menambahkan? Pak Harun kan biasa berpikiran juga jauh ke depan. Silakan Pak Harun. Sementara belum dulu Pak Toto. Oh gitu ya. Belum Pak ya. Nggak apa-apa. Nanti kalau ada ide langsung angkat tangan aja ya Pak Harun ya. Terima kasih ya. Ya. Pak Toto, selamat Ya. malam Pak Bambang. Terima kasih sekali Pak Bambang. Paparannya malam ini sungguh menguatkan. Seperti tadi yang Pak Toto bilang bahwa ketakutan-ketakutan kita yang di dunia ini memang sebetulnya nantinya justru harusnya kita tuh takut kalau tidak masuk surga.
beberapa kali saya menemani pasien yang sedang dalam sakratul maut, itu ketakutannya memang luar biasa ketika dia tidak dapat meninggalkan, bagaimana ya saya akan meninggalkan keterikatan saya kepada anak-anak, pasangan yang akan ditinggalkan, atau sesuatu yang pokoknya dia belum rela untuk meninggalkan kehidupan di dunia ini. Nah, itu yang menurut saya lebih menakutkan bagi saya ya. Makanya itu bagaimana ya Pak Bambang untuk memberikan semacam penguatan kepada pasien, orang-orang yang dalam keadaan sakratul maut, yang ketakutannya luar biasa untuk pulang ke dunia yang lebih abadi itu. Sehingga sulit sekali dia menghembuskan nafasnya itu. Itu Pak Bambang. Terima kasih. Iya, Bu Eti banyak sekali menemani pasien-pasien yang menghadapi saat-saat terakhirnya menghadap Yang Maha Kuasa. Jadi Bu Eti lebih berpengalaman daripada saya gitu ya. Nah, memang ketika kita menghadapi orang-orang yang dalam kondisi seperti yang Ibu Eti pernah saksikan, itu memang agak sedikit sulit buat saya. Tapi saya pikir begini, ketika kita mengetahui di level mana dia imannya kepada Yesus Kristus, gitu ya. Saya pikir ke sana. Ketika dia sudah mengenal Yesus, saya pikir agak sedikit mungkin lebih mudah ketika kita ya sedikit mengutip ayat-ayat di kitab suci. Seperti misalkan seperti kita bisa ambil di Yohanes gitu ya. Yesus bilang bahwa ketika Yesus mau disalib, Yesus kan menjanjikan sesuatu bahwa sekarang aku pergi ke rumah Bapa, aku akan menyediakan tempat bagimu. Nah, itu kalau buat orang-orang yang sudah mengenal Yesus, kita ingatkan begitu enak ya, gampang gitu loh. Jadi, Pak, Ibu, kalau memang Yesus itu sudah pernah berjanji untuk Anda dan untuk saya, bahwa Yesus itu sudah menyediakan tempat buat orang-orang yang percaya kepada Dia. Nah, apa yang bisa kita lakukan saat ini adalah kita harus berdoa kepada Dia dan nyatakan sekali lagi bahwa Yesus, aku percaya Engkau sudah menyiapkan rumah untukku di sana. Jadi untuk menenangkan dia, mungkin kalau untuk level orang yang sudah mengenal Kristus seperti itu kali ya Bu Eti ya, gampang. Ya. Tapi cilakanya kan kita nggak tahu nih, yang sedang menghadapi saat-saat terakhir itu sudah mengenal Kristus belum gitu. Nah ini saya pikir agak sulit ya, agak sulit nih. Karena apa yang kita ketahuin, motivasi kita berikan firman, gampang gitu ya. Iya. Nah kita nggak tahu nih, ya kisah ini bisa nggak dijadikan ya contoh gitu ya. Bu Eti, saya pikir ketika Yesus itu disalibkan ada dua orang di kanan kirinya. Ya, saya pikir mungkin saja itu dua-duanya itu bukan murid dari Yesus kan ya. Saya rasa demikian, tidak disebutkan di kitab suci. Tetapi dua perbedaan yang di kiri dan kanan itu sudah kita pernah baca gitu. Nah, yang sebelah kanan itu, keandai kata dua orang itu benar-benar bukan murid Kristus, artinya belum mengenal Kristus, ya seperti penjahat yang di sebelah kanannya itu, di saat-saat terakhir, dia mengatakan bahwa dia mau percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dia mengatakan di saat-saat terakhirnya bahwa ketika engkau sana, jangan lupakan aku. Nah itu satu pengakuan pengakuan Yesus yang sungguh luar biasa. Itulah mungkin kalau nggak salah itu yang saya pernah dengar, itu salah satu yang menjadi putusan di agama Katolik kita. Akhirnya orang-orang yang bunuh diri itu akhirnya boleh
ini ya, boleh didoakan lah gitu. Ya, karena siapa tahu pada saat-saat terakhir dia bunuh diri, maaf, umpama pas gantung diri, dia mengatakan bahwa dia percaya sama Tuhan Yesus gitu. Nah, ini agak sulit yang tadi saya bilang nih, Bu Eti, kalau orang yang level percaya Iya, sama Kristusnya belum pernah kenal gitu, agak sulit ya. Saya agak betul, betul, belum pernah punya pengalaman gitu. betul, betul. Ya, Ya, ya. Terima kasih Pak Bambang. Memang kesulitannya saya sebagai pendamping itu kan eh, mesti bicara apa agak sulit, apalagi kalau itu keluarga dekat saya. ya, Yang saya bisa lakukan paling cuma menyanyi, menyanyi saja. ya, Makanya saya kepingin belajar apa ya, semacam pastoral care. Bagaimana sih? Ada satu suster yang saya tahu itu di Karolus ya. Dia sangat mudah mendoakan orang yang dalam sakratul maut itu dan hmm, cepat sekali itu. Ini nah, itu saya nggak tahu tuh doanya apa Pak Bambang. ya, ya, Ya itu. Makasih Pak Bambang. ya, sama-sama Bu Eti. Ada teman lain yang mau menambahkan itu, Pak Bambang, saya ini sharing tentang saya. Ya, silakan. Saya itu beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu itu juga takut, Pak Bambang. Takutnya begini ceritanya. Bagaimana kalau aku jalan dulu maksudnya jalan dulu ke atas ya, dipanggil Tuhan. Istri saya mungkin nggak bisa betulin genteng bocor. Istri saya mungkin nggak bisa betulin pompa air rusak, lampu mati. Saya kepikiran tuh Pak Bambang. Waduh, kalau aku jalan duluan bisa berantakan rumah rumah saya ini. Tapi setelah saya mengingat beberapa teman, beberapa orang yang jalan duluan, istrinya yang dulunya nggak bisa apa-apa, kok ya bisa mengatasi semuanya itu. Aku pikir nggak perlu ditakutin. Tuhan pasti kasih jalan yang paling baik untuk apa yang saya tinggalkan. Setelah berpikir begitu, saya pun jadi, biarin dah. Kalau saya udah jalan duluan, saya juga tidak akan menengok-nengok apa keadaan rumah saya kayak apa. Saya tetap akan di sana memuji Tuhan saja. Nggak perlu mikirin yang di dunia ini. Karena di dunia ini Tuhan pasti kan akan memberi jalan yang paling baik. Satu kesaksian dari teman saya ya Pak Bambang, yang istrinya sebentar lagi akan meninggalkan dunia. Istrinya itu cuma pesan gini kepada suaminya yang menjagain dia. Pak, kalau aku jalan duluan, kamu mau titip pesan apa untuk aku katakan kepada Tuhan? Aduh, saya tuh geregel loh Pak Bambang. Suaminya memberi kesaksian seperti itu. Kamu mau titip apa untuk aku katakan kepada Tuhan? Ya, ya, begitulah. Tapi ya, dia memberi kesaksian dengan terharu, menangis. Bagaimana dia sangat mencintai istrinya, kok ditinggal duluan gitu. Jadi bagi saya, kalau siapa yang duluan, kalau saya yang duluan, saya nggak akan khawatirkan apa-apa. Tapi kalau misalnya istri saya yang duluan, saya pun juga masih bisa mengatasi gitu. Jadi itu yang membuat yang Yesus Kristus memberi jaminan kepada kita semua. Nggak perlu takut. Betul sekali Pak Bambang. Terima kasih. Terima kasih Pak Toto sharingnya ya. Bu Rosita, mau nambahin Bu Rosita? Kalau saya sih nggak kepikir sejauh itu ya. Yang saya pikir hidup aja sudah menakutkan rasanya. Dari hari ke hari. Kalau kita tidak bergantung sama Tuhan, bangun tidur aja kita udah banyak pikiran, banyak yang mesti dibereskan, ini itu. Saya sih nggak tahu ya. Cuman memang
Kita harus bereskan hidup kita, melepaskan keterikatan. Itu aja dari hari ke hari. Jadi begitu Tuhan panggil kita, kita udah siap, tidak ada ketakutan lagi. Itu yang sedang saya jalankan sekarang. Tiap hari melepaskan keterikatan dengan apapun gitu. Saya sering kasih ini sih, kasih contoh. Bukan contoh sih, bukannya saya udah berhasil ya. Maksudnya ke orang tua yang terlalu takut anaknya begini, anaknya begitu. Padahal lagi hidup aja kita tahu anak kita itu lebih hebat dari kita loh, Pak Bambang. Ya kan? Tapi kita maunya mereka itu sesuai yang kita mau gitu. Jadi kita takut, ya kan? Aduh, nanti anak saya gini. Tuh ada satu Romo bilang ke saya pernah ada satu sahabat ya. Dia tuh luar biasa dalam arti kata sayang anaknya sampai dia koleksi ruko buat anaknya. Saya koleksi perangko, dia koleksi ruko loh, Pak Bambang. Buat anaknya. Saya itu sampai ada Romo satu bilang ke saya gini, Bu, kalau kita terlalu seperti itu, berarti kita membayangkan anak kita invalid. Jadi kita mesti bereskan semua. Saya dulu belum kebayang ya si Romo ngomong apa. Sekarang setelah saya berkecimpung dengan teman-teman difabel, saya lebih lagi terbuka mata saya. Mereka itu nggak ada apa-apa yang mereka hidup mereka itu dari hari ke hari loh. Mata gelap, badan lumpuh, tapi mereka lebih suka cita loh dibanding saya yang kadang-kadang banyak pikiran, otaknya penuh gitu. Jadi saya belajar, waduh, kan luar biasa membuka mata saya dengan sahabat-sahabat difabel ini gitu. Kemarin ya kita pergi ke Cirebon dengan satu bis, kira-kira 60-an orang. Ini salah satunya Pak Robert ada nih, yang tunanetra ya. Di situ kita belajar lagi. Mereka nggak ada hope, bukan nggak ada hope ya. Mereka nggak ada pikiran, aduh mesti ninggalin anak, buat diri mereka aja. Mereka bingung, kalau mau dibingungin ya. Tapi kok mereka suka cita gitu. Saya tuh, Tuhan kayak bicara sama saya. Ya, seperti Tuhan bilang, burung pipit aja dikasih untuk hidup. Ya, kok kita penuh ketakutan gitu. Saya juga jujur aja hidup saya penuh ketakutan. Makanya Pak Bambang yang fear not itu ya Tuhan bicara juga sama saya. Saya penuh ketakutan hidup saya. Tapi saya belajar untuk melepaskan itu semua. Karena saya mau begitu saya meninggal ya nggak usah anak saya panggilin Romo suruh lepaskan kiri kanan gitu Pak. Saya nggak mau. Jadi saya melepaskan diri dulu selama saya masih sehat. Jadi begitu timingnya tepat, saya pergi, nggak usah suruh anak saya panggil Romo, lepasin, belum lepas ini, belum lepas itu, ya kan? Saya tidak mau seperti itu. Jadi saya belajar untuk melepaskan keterikatan apapun itu. Memang nggak mudah, tapi saya belajar dan saya sudah berhasil. Saya melepaskan anak saya 2 tanpa saya intervensi hidupnya. Itu saya sudah berhasil sih Pak. Saya bersyukur. Saya hanya mendoakan, saya mendoakan mereka tiap hari. Saya mendoakan sahabat-sahabat kita ini yang difabel tiap hari. Sahabat-sahabat kita yang di sekitar kita itu tugas saya tiap hari. Dan saya berasa itu sangat efektif. Karena Tuhan yang berkarya. Kalau saya intervensi hidup anak saya, itu berarti saya yang berkarya. Dan ternyata kemampuan saya itu di bawah kemampuan anak-anak saya gitu. Jadi itu yang saya belajar. Kita mesti mengandalkan Tuhan untuk supaya karya Tuhan kelihatan. Melalui kita, karya Tuhan kelihatan. Jadi kemuliaan Tuhan tuh kelihatan melalui kita. Tapi kalau kita mau intervensi ini, intervensi itu, intervensi anak kita, suami kita tidak membawa kemuliaan Tuhan. Tapi kemuliaan saya kalau anak saya nurut sama saya.
oh anak saya nurut sama saya. Jadi berarti kan itu kemuliaan mamanya tuh katanya, bukan kemuliaan Tuhan. Tapi begitu saya lepaskan, biar Tuhan berkarya atas mereka, hasilnya luar biasa, di luar yang saya expect. Itu aja, saya belajar sih seperti itu. Dan nggak mudah memang, tapi pelan-pelan saya rasa ke arah situ. Itu loh ya, Pak Bambang. Terima kasih untuk mengingatkan saya untuk tidak takut. Fear not. Ya, Terima kasih, Bu Rosita. saya mau sharing satu nih ya. Ini benar-benar kisah nyata. Saya pernah sharing ya. Suatu hari, ya ini benar-benar saya udah berhasil nih. Saya merasa gitu ya. Suatu hari saya di depan pintu mau memandu di Yakobus, memandu Yakobus ya. Begitu saya sampai ke depan pintu mau masuk mobil, anak saya telepon. Dia di tol antara LA ke San Francisco, dia tubruk rusanya mati. Mobilnya hancur. Tapi saat itu kalau saya secara manusia pasti saya suruh orang nih, entah Bu Ed, entah siapalah orang KKS, tolong bantuin saya ya. Anak saya lagi kena musibah nih di jalan tol. Tapi saya diingatkan Tuhan. Ada aku nih di sini. Jadi saya bilang ke Tuhan dalam perjalanan, saya bilang anak saya, nanti ya, mama mau pergi dulu ya. Sepertinya saya tidak sayang anak ya, waktu saya ngomong begitu ya. Ya, mama pergi dulu, mama ada urusan gitu. Udah saya matiin telepon, saya masuk ke mobil, saya berdoa di dalam mobil. Tuhan, saya hari ini mau mewartakan Engkau. Saya sudah akan menuju ke sana. Tuhan, Engkau take care anak saya akan mewartakan Engkau hari ini. Saya sudah berpikir, saya percaya Engkau akan take care anak saya. Hasil. Saya ngomong, saya jalankan tugas saya, malam-malam saya pulang ke rumah, saya telepon dia, urusan udah beres. Mobil dia sudah ditow, rusaknya udah dibawa, yang mati itu, tinggal dia beresin mobilnya saja dan dia sehat walafiat. Itu satu hal Tuhan bicara sama saya. Kalau saya worry waktu hari itu, saya minta tolong Bu Eti sih pasti. Bu Eti, tolong ya gantikan ya, anak saya lagi nubruk rusa di tol. Apapun saya tidak bisa lakukan. Saya mau terbang pun mungkin udah nggak mungkin 2 hari loh ke Amerika. Apa yang saya harus lakukan? Saya cuma bisa doa mengandalkan Tuhan. Di situ Tuhan bicara sama saya. Jangan lupakan aku bisa melakukan apapun yang engkau tidak bisa lakukan. Itu benar-benar berkesan sama saya. Kalau ada masalah, kita doa aja. Kita nggak usah apa-apa kok. Itu aja ya sharing saya ya. Terima kasih ya, sahabat-sahabat KKS. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Bu Rosita. Sharing yang bagus dan indah. Jadi tetap mengandalkan Tuhan, maka semuanya akan lancar. Tuhan yang akan membereskan semuanya. Semua yang kita takutkan akan dibereskan Tuhan dengan baik dan sempurna. Makasih Bu Rosita. Bu Rosita, kita udah lama nggak dengar suara Pak Agus Saputra ya. Padahal dulu di Sumur Yakub, Agus Saputra ini kan sering memberi renungan, memberi apa kayak gitu. Pak Agus, silakan Pak Agus. Pak Agus Saputra. Ya, Pak Agus, silakan. Pak Toto bisa aja, kan masih banyak yang main. Dipanggil-panggil ya Pak Toto ya. Iya, itulah. Ini suara Tuhan tuh Pak Agus. Melalui saya yang disuruh manggil Pak Agus. Gitu. Bukan Pak Toto ya. Ya, saya coba berbagi aja lah ya sedikit ya. Temanya kan soal jangan takut ya. Sebenarnya sebagai manusia, kita semua pasti punya rasa takut. Siapapun juga, mau yang kaya maupun yang miskin, itu semua hidupnya itu penuh dengan ketakutan. Ya. Yang miskin takut nggak makan. Yang kaya takut juga. Takut mati,
takut nanti duitnya bagaimana, hartanya gimana. Jadi itu ketakutan adalah hal-hal yang sangat manusiawi dan sangat duniawi. Sebagai contoh tentang ketakutan yang baru-baru kita alami, yaitu masa COVID. Saya mau nanya, siapa yang nggak takut ketika masa COVID? Saya kira semua orang itu takut, ya. Nah, saya dalam hal ini saya memang lebih banyak belajar ya. Belakangan ini saya lebih banyak diem dan saya lebih banyak belajar segala masalah tentang masalah hidup. Takut itu adalah sesuatu yang memang sudah wajar dan kita alamin oleh semua orang. Maka kalau kita sering membaca kitab suci, kita pasti akan tahu pesan-pesan itu tuh selalu jangan takut, jangan takut. Bahkan dalam kitab suci itu ada 365 kata-kata yang menyatakan jangan takut. Tapi itulah manusia. Manusia itu selalu merasa takut. Nah, saya memang juga dalam proses belajar untuk tidak takut. Ya, bukan berarti saya tidak takut, tapi saya juga belajar. Sebagai manusia saya tetap punya rasa takut. Contoh aja, semasa COVID yang 2,5 tahun kita ini. Saya selalu bilang sama keluarga saya, teman-teman, saya itu, kamu tuh jangan takut sama COVID, saya bilang. COVID itu nyata ada. Ya, COVID itu nyata ada, kita jangan bantah. Mau kita katakan itu konspirasi tingkat dewa ataupun apapun juga, tapi COVID itu nyata. Ya. Cuman COVID ini memang kan menyerang imun kita, imun manusia. Karena COVID ini terlalu besar dengan berita-berita tentang kematian. Sehingga akibat dari berita-berita itu kita memang semua jadi takut. Padahal kalau kita mau belajar, kita pelajari, ya, kematian dengan COVID itu sebenarnya persentasenya itu kecil. Cuman karena berita yang diumumin tiap hari dan berita itu mengatakan yang mati sekian itu tuh menjadi kita ketakutan. Padahal kalau kita mau belajar membaca data, kita nggak usah internasional lah, Indonesia aja. Di Indonesia, dalam 1 tahun, orang meninggal karena stroke, itu ada 300.000 orang. Orang yang meninggal karena jantung, itu ada 250.000 orang. Sekarang saya mau tanya, di Indonesia orang yang mati kena COVID cuma berapa orang sih? Data kecelakaan lalu lintas, ya, kecelakaan lalu lintas. Di Jakarta aja 1 tahun orang kecelakaan lalu lintas yang meninggal itu ada 23.000 orang. Nah, kita kan semua tidak pernah belajar tentang itu. Jadi kita cuma tiap hari dicekokin orang mati. Orang kena COVID. Ya, saya bukannya takut, tapi saya juga belajar. Saya bilangin udah jangan takut. Nggak usah ini. Ya, jawaban teman-teman kan sama, pakai kitab suci juga. Kata Tuhan kan harus berjaga-jaga. Ya benar juga saya bilang. Tapi masalahnya bukan soal berjaga-jaga atau mati. Mati itu sesuatu yang udah pasti. Ya, kita juga nggak tahu. Kita sendiri mau matinya kapan, matinya bagaimana. Banyak juga orang nggak kena COVID, tiba-tiba bangun pagi dia mati juga. Maka sebenarnya yang saya pelajari melalui COVID ini, saya harus percaya bahwa hidup dan mati itu adalah milik Tuhan. Ya, jadi kita coba belajar untuk tidak takut. Ini tentang dari masalah COVID. Banyak teman-teman saya yang orang-orang kaya, justru banyak yang meninggal kena COVID. Sedangkan orang-orang teman-teman yang biasa-biasa yang saya katakan ya dia hidupnya lebih banyak berpasrah, justru kan aman-aman aja. Kenapa teman-teman saya yang kaya itu pada meninggal? Karena begitu dia kena divonis positif, dia langsung imunnya langsung turun, hatinya langsung down,
langsung bawa ke rumah sakit. Langsung kata dokter, Apigan 25 juta, bayar. Redemptor apa, obat apa aja, 60 juta, bayar. Karena dia kan orang kaya. Yang dia lupa bahwa untuk bayar obat mahal itu dia sanggup. Tetapi kan tubuh kita diciptakan oleh Tuhan dengan sempurna. Kalau tubuh kita dijejelin obat yang berlebihan, maka yang kalah adalah tubuh kita, bukan karena COVID. Itu contoh dari penyakit. Mungkin contoh lain tentang harta. Banyak orang takut akan kehilangan harta atau kehilangan uangnya atau kehabisan. Maka ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan pakai kita untuk menjadi saluran berkatnya Tuhan, karena Tuhan sudah memberi kita berkat, kita kadang-kadang juga lupa. Kita hanya memberi kepada orang itu ala kadarnya. Artinya saya sudah membantu, tapi ala kadarnya. Padahal kalau kita belajar dari Mother Teresa, kita itu kalau membantu orang, itu harus sampai kita sakit. Kalau cuma membantu hanya ala kadar, ya itu sama juga pesan Yesus mengatakan apa yang diberikan oleh janda miskin itu lebih banyak daripada orang kaya. Karena orang kaya itu memang memberi dari kelebihannya. Dia memberi benar, tetapi dari kelebihannya. Nah, disinilah dari beberapa pesan-pesan dari Injil, dari kitab suci, sebenarnya kita harus bisa belajar bahwa kita nggak usah takut hidup ini. Hidup ini adalah milik Tuhan. Lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Harta kita mati juga nggak dibawa. Ya. Ketakutan, apa yang mau ditakutin? Contoh, misalnya tadi Bu Rosita mengatakan kecelakaan anaknya, ada musibah di Amerika. Amerika dan Indonesia tadi kata Bu Rosita pergi perlu 2 hari. Jadi kalau ada apa-apa, apakah kita bisa berbuat apa? Kalau kita takut, kita pun nggak bisa berbuat apa-apa. Maka seperti apa yang disaringkan Bu Rosita sudah bagus. Kita berdoa, kita serahkan kepada kehendak Tuhan. Bahwa Tuhan itu pasti akan memberikan yang terbaik kalau hidup kita pun sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Pertanyaannya kan sebenarnya, doa boleh doa, apakah saya sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Jangan kita kan selalu meminta, Tuhan berikanlah yang terbaik buat kita. Ya, jadi menurut saya, kalau saya pribadi, saya sudah belajar untuk tidak takut. Apalagi tentang mati. Luang mati itu udah pasti. Ya, mati itu udah pasti. Saya juga nggak tahu saya nanti matinya kapan. Saya waktu matinya bagaimana caranya. Apakah saya harus melalui proses sakit. Atau saya juga seperti teman-teman kita yang bangun pagi terus lupa bangun. Saya sendiri nggak tahu. Nah kalau saya sendiri nggak tahu, ngapain saya takutin? Ngapain saya pikirin? Ya saya coba berusaha percaya kepada rencana dan kehendak Tuhan. Yang penting bagi saya, menurut saya juga selalu berdoa minta yang terbaik dari Tuhan. Tapi saya juga harus ingat, jangan cuma minta yang terbaik saja bagi Tuhan. Apakah saya sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam hidup saya? Ya. Nah, ini mungkin bukan sharing, tapi menurut saya pendapat atau pikiran-pikiran yang saya alamin, yang saya kaitkan dengan kitab suci. Banyak sekali pesan-pesan dari kitab suci yang saya belajar. Jangan takut, ya. Berilah yang terbaik untuk Tuhan. Jangan cuma kita doang yang minta terbaik dari Tuhan. Ya. Nah, saya juga belakangan, orang juga seperti Pak Toto minta sharing. Saya juga belakangan ini sudah agak jarang mau sharing. Setelah saya pelajari, apa sih pesan kitab suci? Apa yang kamu lakukan tangan kiri, jangan sampai tangan kananmu tahu. Nah, kalau saya sebagai orang beriman yang aku melayani, saya sharing tentang kehebatan saya,
berarti saya sudah tidak mengikuti Injil. Apa yang dilakukan tangan kiri, jangan sampai tangan kanan tahu. Tapi saya tetap bersharing tentang seperti apa yang tadi saya katakan. Saya tidak mengatakan saya berbuat apa, saya sudah berbuat apa, tapi saya belajar melalui Injil. Berilah yang terbaik untuk Tuhan. Kalau saya hari ini diberi berkat berlebih, menurut orang yang kurang, kan saya ini berlebih. Kalau menurut orang yang kaya, tentu saya juga nggak ada apa-apanya. Ya, jadi saya berpikir, ya inilah yang saya ingat, bahwa apa yang saya punya itu adalah milik Tuhan. Maka ketika saat ini, apa yang saya punya, saya coba berusaha untuk berbagi. Tetapi ingat, berbagi itu bukan kita mencari-cari atau memberikan persembahan atau memberi, itu semua baik. Tapi kita cuma perlu berdoa, Tuhan, biarlah Tuhan pakai saya untuk menjadi berkat Tuhan. Maka nanti Tuhan akan tunjukkan, Tuhan akan pertemukan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Karena kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan mau pakai saya sebagai saluran berkat. Jadi inilah pengalaman saya. Saya sekarang tidak mau terlalu banyak sharing tentang apa yang saya alami, tapi saya coba sharing tentang bagaimana pesan-pesan Injil yang selalu saya baca tiap hari, biar saya coba belajar implementasikan dalam hidup saya. Mungkin itu saja, Pak Toto. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman. Terima kasih banyak, Pak Agus. Sungguh indah, lama nggak dengar suara Pak Agus. Bisa kan, ada. Pak Agus udah berapa tahun? 2 tahun lebih. Ada kok, 2,5 tahun katanya. Suara saya ada. Cuma karena selama COVID saya, karena banyak orang takut, jadi saya tidak terlalu mau dekat dengan orang, karena sayanya jarang pakai masker. Jadi ya lebih baik nggak usah dekat-dekat orang daripada saya ditakutin orang. Jadi Pak Agus menakutkan ya. Mungkin orang bisa menakutkan, karena saya itu jujur aja, sejak COVID sampai hari ini saya itu jarang pakai masker. Saya pakai masker itu karena terpaksa. Kalau nggak boleh masuk gereja nanti saya kalau nggak pakai masker. Saya masuk mall kalau nggak pakai masker nggak dikasih masuk. Padahal saya nggak pernah pakai masker. Kalau tidak ketemu papas orang, saya nggak pernah pakai masker. Karena bukan sok. Napas saya memang kurang. Saya tidak bisa pakai masker karena saya itu engap pakai masker. Dan setelah terakhir ini saya pergi cek, ternyata saya memang punya permasalahan di pernapasan. Jadi setelah saya cek, ternyata banyak teman-teman tuh yang meninggal mendadak waktu malam sebenarnya bukan karena stroke, bukan karena jantung, tapi karena mengalami suatu penyakit yang disebut sleep apnea. Nah, saya juga mengalami seperti itu. Barusan saya cek, ternyata saya juga mengalami itu. Jadi ketika saya tidur, itu ada 34 kali saya berhenti bernapas. Padahal menurut hukum kedokteran, itu cuma manusia itu maksimal cuma boleh 30 kali. Nah, ini mungkin pengetahuan baru lagi karena saya juga baru alami. Ya, bahwa orang bisa mati mendadak, kenapa? Karena masalah pernapasan, bukan selalu karena jantung atau stroke. Jadi bagi yang mempunyai masalah pernapasan perlu dicek dulu juga ke dokter. Ya, itu aja Pak Toto. Ya, terima kasih Pak Agus. Sekarang giliran Pak Bambang, terima kasih Pak Bambang. Sharingnya tadi bagus penjelasannya. Terima kasih Pak Agus. Dan terima kasih juga sudah berbagi Pak Agus Putra. Ya. Teman-teman, masih ada waktu lagi ini. Pak Hari Karyono, silahkan Pak Hari. Pak Hari, kita mau dengar suara Pak Hari ini. Masih di mute Pak Hari. Ya, silakan. Kurang kenceng kali Pak Hari suaranya. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam. Silakan Pak. Pak Toto dan semua teman-teman di KKS. Mungkin ini paling
jauh saya Pak pesertanya. Justru jauh itu biar dekat, Pak. Ya, saya kebetulan dari Malang, Paroki Ijen. Oh, iya. Ya, ikut Imos Journey sehingga saya bisa dapat link untuk ikut Zoom ini. Terima kasih tadi Pak Bambang, bagus sekali tentang ketakutan. Pak Bambang, saya juga belajar juga, masih menulis ya. Ada salah satu tulisan saya, ini sharing aja itu, tentang bagaimana cara mengatasi rasa takut. Jadi tadi sudah disebutkan sebenarnya, secara manusiawi atau kedagingan, kita itu memang mempunyai rasa takut. Itu sudah istilahnya menyatu dalam diri kita ya, secara psikologis itu. Mulai dari anak lahir sampai orang tua, itu kita punya rasa takut. Hanya kadarnya yang berbeda dan situasinya yang berbeda. Mungkin ini pengalaman saya, Pak Toto, Pak Bambang, dan Bapak Ibu sekalian. Rasa takut itu pasti kita akan menemui dalam situasi apa, dalam peristiwa apa, tadi yang ada sharing yang bagus sekali Bu Rosita tadi ya, ketika putranya yang di Amerika itu. Nah, tetapi yang penting sebagai orang beriman dan orang Katolik, orang Kristiani yang telah kita mempelajari Alkitab dan sebagainya, maka kita sebetulnya punya apa ya? Punya tumpuan, punya rujukan, punya pembela ya, punya orang yang care ke kita, itu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi ketika kita menghadapi ketakutan, maka salah satu tameng atau benteng kita ya Yesus sendiri. Saya ada beberapa pengalaman. Satu, ketika saya menghadapi peristiwa yang menurut saya menakutkan ya, mohon maaf, saya senang sekali itu olahraga silat begitu. Nah, ketika saya menghadapi salah satu serangan yang sifatnya halus, mohon maaf, ini bukan saya berarti sombong, tidak, tetapi saya pernah mempelajari, saya juga wasit juri, saya pernah ikut ke Jurnas juga. Ketika menghadapi peristiwa yang suatu ketika tidak bisa saya tahan, dan saya takut yang amat sangat, karena itu serangan itu tidak dalam fisik, tetapi dalam gitu ya, mohon maaf. Itu serangan tenaga dalam yang itu menyerang ke tubuh saya, dan kalau saya tidak bisa mempertahankan, maka tubuh saya di dalam itu bisa hancur, mohon maaf, robek. Nah, ketika saya merasa ketakutan yang amat sangat, maka saya hanya berdoa kepada Yesus. Sudah itu. Itu salah satu benteng saya yang terakhir. Sehingga ketika saya tadi mengalami ketakutan yang amat sangat, lalu saya bersandar kepada Yesus, doa, sudah aku percaya Bapa kami, Salam Maria, sampai kemuliaan dan sebagainya, terus menerus, akhirnya saya terhindar dari serangan itu. Itu yang pengalaman yang pertama. Yang kedua, pernah saya di Kalimantan ketika saya naik perahu penyeberangan, itu tenggelam. Hampir tenggelam dengan saya di penyeberangan itu. Dan sebagai manusia saya harus takut. Nah, makanya saya berdoa kepada Tuhan, akhirnya ada yang membantu sehingga saya dientaskan dari sungai di Kalimantan Timur itu ya. Yang Bapak tahu bahwa sungai di sana itu seperti danau, seperti laut ya, lebarnya itu. Itu dua pengalaman yang mungkin intinya bahwa dalam keadaan takut, kita bersandar kepada Tuhan Yesus itu ya. Dalam keadaan panik dan sebagainya, kita bersandar kepada Yesus. Doa apapun, Tuhan akan mendengar. Terima kasih Pak Toto, Pak Bambang, dan Bapak Ibu sekalian. Itu sekedar sharing aja pengalaman rasa ketakutan ya. Dan pernah saya tulis itu memang di satu media. Rasa takut dan cara mengatasinya begitu. Tapi sifatnya umum, populer, bukan berdasar
rujukan kitab suci seperti yang tadi Pak Bambang sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Ari sudah berbagi ya. Terima kasih Pak Ari sharingnya yang baru kali ini kami dengar bahwa dapat serangan dari sampai ke tenaga dalamnya, tapi Tuhan yang akan menolong dan menolong dengan sempurna. Betul. Pak Robert tadi mic-nya sempat dihidupin, Pak Robert. Silakan. Oh Pak. iya, yang Toto, selamat malam. Selamat malam. Saya kangen ini ketemu mendengar suara yang Toto. Tapi saya tidak pasang ini ya video ya. Ya, nggak apa-apa. Silahkan. Aduh, ya, karena nggak tahu nih apakah kalau saya pasang video bisa pas di wajah saya. Saya tunanetra. Ya, Pak Toto tahu. Pak Bambang, izin saya juga mau sharing Ibu Rosita. Terima kasih karena sudah menyebut saya tadi. Saya bareng-bareng sama komunitas Ibu Rosita di Living Word di Kelapa Gading. Kami para disabilitas semua di sana diarahkan, dibimbing, diasuh sedemikian rupa sesuai dengan kemampuan, kekuatan, cinta kasih dari teman-teman Living Word Kelapa Gading. Iya, saya coba merefleksikan kata Yesus jangan takut kepada para muridnya. Saya agak membalik sedikit. Ini adalah pesan Yesus. Sebenarnya yang takut itu siapa gitu? Yang takut itu sebenarnya Yesus sendiri. Takut nanti menghadapi sesuatu yang akan terjadi karena dia pasti udah tahu pada dirinya nanti. Ya kita lihat, kita baca di Taman Getsemani dia ketakutan. Ini perikop ini juga mirip dengan perikopnya Yohanes 14 ya. Ayat 1, janganlah gelisah hatimu karena di rumah Bapakku banyak tempat, percayalah kepada Allah, percayalah kepada aku. Yang gelisah itu sebenarnya Yesus sendiri, tetapi melihat kegelisahan para murid atas pewartaan Yesus. Barangkali ke sana saya akan mengambil arahnya untuk bersharing. Dan jangan takut ini, itu juga ketakutan Yesus sendiri. Nah, Yesus yang juga takut juga mengatakan jangan takut kepada muridnya. Kenapa? Karena kan sebelumnya Yesus itu kan memanggil 12 murid untuk mewartakan dia, ya siapa Yesus itu dalam konteks ini, dan diberikan kuasa. Perutusan itu hanya kepada orang-orang Samaria dan bukan kepada orang luar, apalagi bangsa-bangsa asing. Nah, ini perutusannya ke dalam. Tapi saya menjadi yakin Matius nanti akan mengajak pada Matius 28 ayat terakhir itu, Yesus yang sudah bangkit nanti akan mengutus kembali keluar para murid dan ia akan menyertai. Jadi ketakutan para murid yang saat ini adalah ketakutan murid yang diberikan tanggung jawab untuk dirinya mewartakan siapa Yesus. Ini konsekuensi berat. Walaupun sudah diberikan kuasa gitu ya. Jadi di panggilan kemarin kan hari Minggu kemarin begitu. Jadi konsekuensi berat inilah yang menimbulkan rasa takut kepada para murid dan was-was yang berlebihan. Nah, sampai Yohanes bilang jangan gelisah, itu dalam konteks yang berbeda. Nah, nanti pada saat pengutusan keluar, itu baru Yesus sendiri akan menyertai dia, memberikan para murid untuk mengajarkan bahwa kerajaan Allah telah genap
dan bertobatlah, percayalah kepada Injil, dan itu akan disebarkan sampai ke seluruh dunia. Dan sampai saat ini saya juga mengalami hal yang sama sebagai orang tua yang mengalami tunanetra. Jadi ketunanetraan saya ini sebenarnya mengganggu karir saya. Saya bekerja di bank dulu di BNI dan mengganggu juga kehidupan berkeluarga. Anak saya masih kecil, masih 2 saat itu. Dan di rumah sakit saya dirawat hampir 2 tahun di Jakarta Center. Untung saja BNI mau membiayainya. Kalau tidak, waduh gitu. Karena penyakit langka, maka ya sudah mendekam hampir 2 tahun di rumah sakit sampai saya selesai dioperasi. Walaupun memang penyakitnya itu ya progresif menurun ya, dan itu sudah terjadi pada diri saya. Jadi saya sendiri yang mengalami ketakutan menyampaikan ini kepada istri dan anak-anak. Kamu jangan takut, kalian jangan takut. Udah, masih ada apa-apa, walaupun. Ada kata walaupun. Jadi dibuatkan satu ketegaran hati gitu ya. Jadi iya, puji Tuhannya dalam perjalanan hidup sedemikian rupa sampai dengan hari ini saya berbicara, ya dilalah itu anak-anak saya sudah mentas semuanya. Dan yang terakhir yang pertama yang laki, anak saya 3 ya, laki pertama, yang kedua perempuan, yang ketiga perempuan. Nah yang ketiga itu dia lahir saya di rumah sakit. Barangkali jadinya juga di rumah sakit. Jadi saya masih di rumah sakit. Mungkin jadinya di situ. Nah dia lahir, saya di rumah sakit, tapi lahirnya di Makassar. Karena istri saya kerja di Telkom, jadi belum boleh pindah gitu. Saya di Jakarta. Sementara dalam kesepian dan ketakutan itu, Dilala yang perempuan saat ini yang bungsu sudah selesai studi dokternya dan sekarang sudah kerja di klinik. Saya bersyukur atas itu. Walau kayak dalam arti tertentu, ketakutan yang saya rasakan itu masih, karena saya masih merasakan sebagai orang yang menyandang tunanetra, disabilitas. Itu tentu dalam perjalanan hidup, saya pernah menjadi orang awas, saya seorang atlet, jadi enggak pernah ada rasa cemas-cemas. Tapi sekarang setelah jadi tunanetra, mengalami sedikit pergeseran gaya hidup dan cara-cara untuk melakukan perjalanan dalam kehidupan itu. Dulu enggak pakai tongkat, sekarang pakai tongkat. Itu menyatulah dalam diri saya menjadi seseorang yang tanda petik, walaupun ya percaya kepada Tuhan, tapi tidak bisa tidak, itu rasa takut selalu menghantui. Nah kemarin di perjalanan Siarek ke Cirebon bersama dengan komunitas itu berbaur. Jadi rasa takutnya menyatu dengan teman-teman yang mengalami sukacita dan akhirnya hilang sedemikian rupa. Ya sudah saya jalani sampai dengan hari ini. Nah terus terang masih saya rasakan rasa takut itu di dalam tanda petik ya ini ya. Karena saya sudah pensiun, saya menerima pensiun, artinya ini anak saya ke depan bagaimana. Terutama yang si bungsu, walaupun yang sudah menikah mungkin bisa berbagi di antara mereka, tetapi setidaknya kami dengan istri pun juga
sering berkomunikasi hal-hal yang ya sebenarnya ya remeh-temeh sih. Kalau Jokowi bilang cawe-cawe, tapi itu serius juga gitu loh. Dalam arti ini gimana nih masa depan anak. Tapi saya berterima kasih sama Bu Rosita karena dia bilang ya sudah tidak perlu diintervensi, dan saya juga tidak pernah mengintervensi, tetapi kami hanya berbicara sebagai suami istri yang dipercaya untuk melanjutkan kehidupan anak-anak. Nah, hiburan kami ya istri yang selalu menguatkan dengan gaya dan cara ia sebagai orang Sulawesi gitu ya. Karena dalam budaya-budaya itu kan kita harus menerima apa yang terjadi pada budaya, tidak bisa memaksakan. Jadi terjadi suatu pergeseran-pergeseran hidup dalam keluarga kami. Apalagi setelah kami buta. Nah, dalam perjalanan itu, Pak Bambang, Pak Toto, ya sampai dengan hari ini saya bersyukur ya. Saya banyak bertemu dengan komunitas difabel, bukan hanya tunanetra, tetapi tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, yang notabene orang tua mereka juga pun ikut bergabung bersama-sama dengan kita, saling menguatkan satu dengan yang lainnya dalam keterbatasan kelemahan. Lalu kesempatan-kesempatan yang ada pada kami sebagai difabel itu adalah kesempatan dalam keterbatasan kami. Dan itu, halo? Silakan Pak Robert. Oh, tadi putus tadi di saya. Iya, sudah. Oh ya, maaf. Iya, oke. Itu jadi kami sekarang puji Tuhan bergabung dengan komunitas disabilitas dan khususnya di Living Word Kelapa Gading, dan memberikan banyak pengaruh kepada kami juga kaum difabel, sehingga kami pun dikuatkan, sehingga rasa takut itu bukan berarti itu tidak ada, karena rasa takut itu adalah saya bilang itu adalah anugerah dari Tuhan untuk membentengi diri dan mengamankan, menyelamatkan kita, terutama saya yang disabilitas, dan memberikan satu sinyal bahwa kalau ketakutan itu berarti ada sesuatu gitu, walaupun mungkin tadi Pak Hari ada sesuatu yang dirasakan, tapi kalau saya memang rasa takut itu ada, tidak bisa saya pungkiri, itu sebagai suatu anugerah, dan karena roh Tuhanlah maka rasa takut itu membawa kami kemana-mana. Ya termasuk ke Cirebon itu kemarin. Seperti itu mungkin sedikit sharing saya. Mohon berantakan kata-katanya. Makasih Pak Toto. Yuk, makasih Pak Robert. Ada teman lain kali, siapa? Pak Bambang, tadi tentang burung merpati. Memang Tuhan itu memakai simbol burung merpati itu karena merpati itu kalau di tempat gereja kita adalah sebagai simbol Roh Kudus. Dan merpati itu memang tulus, Pak Bambang. Burung merpati itu enggak punya empedu loh Pak Bambang, kalau perlu diketahui. Ya enggak ada empedunya, jadi ya memang makhluk istimewa dari ciptaan Tuhan. Itu untuk tambahan aja Pak Bambang, tadi memang merpati adalah yang tulus, hewan yang paling tulus lah di dunia ini, karena dia enggak ada empedunya. Ya, terima kasih tambahannya Pak Toto. Mengenai empedu saya baru tahu Pak Toto. Terima kasih. Oh gitu ya. Ya, ya. Memang nggak ada empedunya. Ya, ya. Ada teman lain yang mau menambahkan? Mungkin Bu Rosita mau nambahkan pengumuman lagi?
Masih David? Ya. Ya, kan persiapan bulan kitab suci nasional. Kita himbau kepada lingkungan untuk berpartisipasi ya, ikut lomba-lomba, nanti akan di-share. Kita ada panitianya khusus. Sekarang dari bulan 6 udah mau bulan Juli ya. Acaranya memang bulan 9, tapi kita udah persiapkan karena bulan 9 itu lombanya nanti di Aceh. Jadi di lomba dulu di Deknat Utara. Jadi kalau ada pengumuman, mohon berpartisipasi ya umat kita ya. Itu 132 lingkungan loh. Ya. Jadi berarti banyak sekali kalau satu lingkungan satu aja berpartisipasi. Udah luar biasa nih kita. Itu himbauan saya ya, kita ikut berpartisipasi dengan membaca kitab suci, ikut lomba, kita sudah mewartakan firman dan cara kita gitu loh Pak Toto. Terima kasih. Terima kasih Bu Rosita. Sebelum kita akhiri, saya mau minta tolong ke Pak Harun untuk doa penutupnya Pak Harun. Ya, terima kasih Pak Toto. Marilah sahabat KKS, sejenak kita hening untuk bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur dan terima kasih kami ucapkan karena malam hari ini kami mengikuti suatu pengajaran atau pembekalan tentang janganlah kamu takut. Kiranya apa yang disampaikan oleh Pak Bambang maupun sharing dari teman-teman semua yang begitu bagus, begitu kaya, dan begitu bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan, menjadi remas kehidupan sehari-hari. Kami diajari dan diminta untuk belajar, jangan takut, sandarkan dan percayalah pada Tuhan Yesus, sehingga kami dapat bisa bebas, merdeka, perluas karya pelayanan maupun karya dalam kehidupan kita masing-masing. Kami juga mau berdoa bagi teman-teman yang di Living Word, yang difabel, semoga mereka tetap dengan penuh sukacita, dengan penuh kerendahan hati, mau belajar dan mau bersama-sama berdoa dan mau bersama-sama berkarya. Semua ini hanya kami sampaikan kepada Bapa di surga, karena Dialah yang memberi kami hati yang kuat, hati yang tidak takut, dan segala sesuatu yang menyegarkan hidup kami sekarang dan selama-lamanya. Semua doa ini kami sampaikan ke dalam tangan kasih-Mu dengan perantaran Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.